Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad nawwara qulubal 'arifina bi nuril ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrah Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita di subuh ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, melanjutkan hikmah pada bulan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nas'alullah an tanfa'na bi ulumihi wa asrarihi. Su'a'ul basirah yushiduka qurbahu minka wa 'ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basyirah yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka, yang artinya cahaya hati akan menyaksikan buahnya dekatnya Allah kepada engkau, dan ainul basyirah akan menyaksikan tidak adanya diri engkau karena adanya zat Allah, dan hakul basirah akan menyaksikan adanya Allah dan tidak peduli tidak adanya engkau, juga tidak peduli dengan adanya engkau. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah kepada kita akan memberikan pelajaran bahwasannya di dalam hati manusia itu ada yang disebut basirah. Bahasa yang sederhananya, apa itu basirah? Basirah itu adalah mata hati. Adapun mata yang ini, mata yang zahir, ini penglihatannya terbatas. Dengan mata yang zahir, ke dinding tembok saja kita tidak bisa melihat. Tapi kalau basirah, mata hati atau mata batin, dia ini akan mampu melihat, bahkan akan mampu menyaksikan zat Allah, bahkan sebelumnya akan mampu menyaksikan sifat-sifatnya Allah, dan sebelumnya akan mampu menyaksikan af'al-af'alnya Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus paham bahwasannya hati kita ini ka'ardin thayyibah, hati kita ini tanah yang subur.
Artinya kalau tanah yang subur ditanami apa saja dia akan tumbuh. Lalu apa yang harus kita tanam? Yang harus kita tanam yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah. Karena kalau supaya mata hati kita terang, supaya mata hati kita bercahaya, supaya mata hati kita mampu melihat hal-hal yang ditutupi kepada orang-orang yang hatinya tertutup, maka diantaranya bersihkan hati itu dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Jadi kembali lagi, hati ini bagaikan tanah yang subur, di situ akan tumbuh apapun. Sama logikanya, kalau kita menanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padi mustahil ikut tumbuh. Sama Pak, hati kita kalau kita menanam zikir, selain zikir kepada Allah, selain mengingat Allah, itu akan tumbuh, sering tersirat di hati kita. Tapi kalau hati kita misalnya memikirkannya selain Allah, memikirkannya, mengingatnya selain zikrullah, maka hati kita susah untuk zikrullah. Kagak bakalan tumbuh zikrullah. Makanya karena hatinya tidak ada zikrullah, karena hatinya tidak mengingat Allah, maka yang diingatnya itu satu, kesusahan, dua, mengeluh, tiga, memikirkan yang menyakitkan. Hanya itu saja yang dipikirnya oleh hati. Rugi, untung, senang, susah, bahagia, pahit, itu saja hati yang akan dipikirkannya. Kalau kita tidak menanam zikrullah, kalau kita tidak menanam mengingat Allah di hati kita. Jadi yang pertama yang harus kita tanam itu adalah mengingat Allah. Kalau dengan mengingat Allah saja, kadang-kadang kesedihan tersirat, kadang-kadang kesedihan terpikir. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita beranjak mengenal apakah hati kita ini sudah bercahaya. Nah, di sini Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah akan mengajarkan kepada kita ada macam-macam tingkatan cahaya hati kita. Yang pertama ada tingkatan cahaya hati itu mautul basirah. Siapa yang mautul basirah? Artinya, mohon maaf dulu. Artinya mautul basirah, orang yang mata hatinya mati. Orang yang mata hatinya mati, sekalipun melihat kebenaran, dia tidak akan mampu melihat kebenaran itu. Orang yang mati mata hatinya, maka walaupun azan kedengaran di telinganya, maka dia tidak akan terpanggil memenuhi panggilan azan itu. Orang yang mati mata hatinya, walaupun Al-Quran dibacakan kepada dirinya, maka dia ini tidak akan tersentuh, tidak akan terpanggil dengan bacaan Al-Quran itu. Orang yang mati mata hatinya, walaupun nasihat setiap hari dia mendengarkan nasihat, setiap hari dia mendengarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak akan tersentuh dengan ayat itu karena mata hatinya mati. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang sudah mati mata hatinya,
baik dia diajari maupun dia tidak diajari, baik ia dinasehati maupun tidak dinasehati, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Siapa contohnya? Contoh di zaman Rasulullah seperti orang-orang kafir Quraisy ke Abi Jahlin, seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu melihat Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah, menyaksikan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, tapi dia tidak mau beriman. Kenapa? Karena mautul qalbi, mautul basirah, basirahnya mati. Jadi sekali lagi Pak Bu, kalau orang yang sudah mati mata hatinya, kalau di zaman sekarang walaupun azan dikumandangkan ke telinganya, dia tidak akan terpanggil. Makanya jangan heran, azan kedengaran, sebelum azan itu dipanggil melalui ngaji supaya terbangun subuh, dia tidak akan terpanggil. Kenapa tidak terpanggil? Sebab mautul basirah, mata hatinya sudah mati, basirahnya mati. Yang kedua, ada yang masdudatul basirah. Yang masdudatul basirah ini orang yang mata hatinya ada, matanya ada, tapi tertutup dengan penyakit-penyakit, dengan sifat-sifat yang tercela. Logikanya orang ini seperti orang matanya ini ada, tapi ketutup dengan penyakit katarak misalnya. Matanya ada, bisa melihat, cuman karena ketutup dengan katarak dia jadi tidak bisa melihat. Nah, orang yang basirohnya masdudatul basirah, yang tertutup siapa ini? Awamul mukminin, awamnya, umumnya orang yang beriman, kebanyakan mata hatinya ada, sudah tahu itu kebenaran, sudah tahu itu kebaikan, tetapi karena mata hatinya tertutup, dia tidak bisa melihat. Nah, disinilah kita ini dihancurkan untuk membuka mata hati kita supaya basirah kita terbuka, di antaranya berbanyak mengingat Allah. Orang yang hatinya banyak mengingat Allah, pasti mata basirahnya akan terbuka. Sekali lagi, orang yang hatinya banyak mengingat Allah, pasti mata hatinya atau basirahnya akan terbuka. Datang lagi pertanyaan, kalau mata hati kita sudah terbuka, apa nih? Nah, maka dijelaskan su'aul basirah. Kalau mata hatinya sudah terbuka, sudah ilmul yakin, yushiduka kurbahu minka, maka engkau akan bisa menyaksikan dekatnya Allah kepada kita. Sekali lagi, kalau mata basirah kita, mata batin kita terbuka, maka yang pertama kita akan bisa menyaksikan dekatnya Allah dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib, dan jikalau bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawab inni qarib, aku ini dekat, Allah ini dekat dengan kita. Tapi kita saat ini tidak bisa merasakan kedekatan Allah dengan kita. Kenapa? Sebab mata basirah kita tertutup dengan sifat-sifat yang tercela. Dulu pernah dibahas sifat yang tercela itu apa? Di hikmah-hikmah sebelumnya. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah,
Jadi bagaimana caranya sekali lagi untuk membuka mata hati kita daripada masdudatul basiroh yang tertutup menuju yang terbuka mata hati kita? Kuncinya perbanyak mengingat Allah. Sebab tauhid ini Pak bagaikan batang. Tauhid ini bagaikan pohon yang akarnya sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Akarnya berada di bumi sementara cabangnya berada di langit. Diibaratkan akarnya tauhid ini ada di hati, dan kalau hati kita sudah ada akarnya yaitu ainul basiro atau su'aul basiro, sudah mata batin kita cerah, mata batin kita bercahaya, maka hati kita akan tembus bisa menyaksikan Allah. Bisa menyaksikan kedekatannya Allah dengan kita. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala begitu banyak berfirman, hadis-hadis Rasulullah begitu banyak menjelaskan. Di antaranya, inni aqrabu min hablil warid, kata Allah, aku ini lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Tapi kita saat ini tidak bisa menyaksikan kedekatannya Allah dengan kita. Kenapa? Karena kita mata batinnya tertutup. Inilah sebenarnya keistimewaan. Jadi Allah memberikan mata yang dohir. Mata yang dohir ini terbatas. Dengan mata yang dohir ini kita tidak akan mampu menyaksikan Allah, menyaksikan af'alullah, menyaksikan sifatullah. Tapi kalau dengan mata yang batin, yang disebut basirah, maka kita akan bisa menyaksikan kedekatan Allah. Minimal kita menyaksikan af'al-af'alnya. Minimal kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, menyaksikan perbuatan Allah, misal ketika kita melihat gunung, maka yang kita ingat itu penciptanya. Bahkan dulu pernah disampaikan ada yang disebut tajalli. Tajalli ini sederhana, Bu. Ibarat ibu, mohon maaf, memeluk. Dulu pernah contohkan beginilah, Seorang suami itu punya istri, yang istrinya itu misalnya dia ini pekerjaannya itu menenun misalnya. Dulu pernah contohkan begitu. Istri ini kerjanya menenun terus menenun. Suatu hari istrinya meninggal. Suaminya rindu kepada istrinya, dipeluk tenunannya itu sambil menyebut nama istrinya. Nah, ini disebut tajalli orang ini. Misalnya nama istrinya Aisyah, ya Aisyah, padahal dia nyebut nama Aisyah, padahal dia sedang meluk tenunan. Nah, inilah orang yang sudah mata hatinya terbuka. Ketika dia melihat ciptaan Allah, yang ia ingat bukan ciptaan Allahnya, tapi yang ia ingat Allah yang menciptakannya. Sama tadi kayak Bapak ketika melihat tenunan buatan istrinya, Bapak peluk tenunan itu, yang Bapak ingat istrinya bukan tenunannya. Nah, menggambarkan hati kita seperti ini, yusiduka qurbahu, menyaksikan kedekatan Allah dengan kita bisa dengan seperti ini. Ibu misalnya tahu suami itu sukanya misalnya apa, motor gede misalnya itu. Pas suami ibunya lagi pergi atau suami ibunya meninggal, ibu simpan motor gedenya itu. Dijual kagak mau kata ibu. Ngapo? Ini buat kenang-kenangan supaya aku mengingat suami. Padahal itu motor. Tapi ketika ibu melihat motor, karena yang punya itu suami, yang ingat ibu suaminya bukan motornya. Nah, ini yang disebut orang yang mata hatinya sudah bisa menyaksikan Allah. Kita melihat gunung, ya
Yang kita ingat bukan gunungnya lagi, tapi yang kita ingat yang menciptakan gunung ini. Nah, ini untuk mempelajari hati kita seperti ini susah. Kecuali melalui pintu membersihkan mata hati kita, memenuhi dengan cahaya, dengan cara bikasroti zikrillah, dengan cara banyak mengingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah. Orang yang hatinya tidak pernah berzikir, dia melihat gunung, hanya akan ia lihat hanya gunungnya saja. Dia melihat laut, yang ia lihat lautnya saja. Dia melihat kejadian, yang ia lihat kejadiannya. Sumpah hatinya tidak akan bisa menyaksikan siapa yang memperbuat itu semua. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwasannya hati kita ini adalah ruh kita ini terbuat daripada cahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nafakhtu min ruhi, aku tiupkan daripada rohku. Dulu kita ini waktu diciptakan jasad kita usia 4 bulan, ditiupkan ruh cahaya oleh Allah ke dalam tubuh kita. Makanya cahaya ini tidak akan ada dalam tubuh kita kalau kita tidak mengingat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya supaya mata batin kita terbuka, bisa menyaksikan kedekatan Allah kepada kita, maka perbanyak zikrullah, mengingat Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati kita sudah bisa menyaksikan kedekatan Allah dengan kita, maka akan timbul hati kita ini naik tingkatan yang kedua, yaitu yang disebut ainul basirah. Apa ini ainul basirah? Kalau ainul basirah, dia ini tidak bisa lagi menyaksikan keadaan dirinya. Yang ia saksikan adalah Allah. Hanya dia bisa menyaksikan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap manusia ini hancur. Pandangannya itu, dia itu memandangnya begitu. Setiap makhluk itu tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada, bahkan la maujuda illallah, la wujuda illallah. Anggapan dia semua makhluk tidak ada kecuali illallah, kecuali Allah. Dia tidak lagi bisa memandang kemampuan dirinya. Yang ia lihat adalah kemampuan Allah. Ketika dia bekerja misalnya, dia mampu menyelesaikan perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat. Yang ia saksikan bukan dirinya yang berjalan dari tempat ini ke tempat itu, tapi hatinya menyaksikan Allah yang memberjalankan dirinya dari tempat ini ke tempat itu. Ini orang tingkatan yang suluk, orang yang sudah di perjalanan mau menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini tidak bisa melihat lagi. Misalnya kalau dia mencapai suatu urusan, atau misalnya dia mencapai suatu pencapaian, dia tidak bisa melihat lagi dirinya yang mencapai suatu pencapaian itu, tapi yang ia saksikan Allah lah yang membuat bisa dia mencapai atas suatu pencapaian itu. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang ketiga nih, orang ini sudah haqqul basirah, orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, orang yang sudah mengenal Allah, pandangannya hanya Allah, dan dia tidak peduli lagi mau ada dirinya, mau tidak ada dirinya, dia tidak bisa memandang lagi itu. Dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia fokuskan.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, kalau guru kami itu sederhana cara menjelaskan hikmah ini. Ibarat beginilah, orang yang sudah hakul basirah, maka ia pandangannya itu hanya Allah, dengan dia tidak peduli lagi dengan cahaya pada dirinya. Karena orang yang sudah mengenal Allah, hatinya penuh dengan cahaya. Hati yang penuh dengan cahaya, maka akan bisa menyaksikan Allah, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga contohnya sederhana. Kalau bapak mengendarai mobil nih. Kalau kita ingin nampak waktu malam misalnya, kita mengendarai mobil waktu malam, otomatis kita menghidupkan lampu. Kalau kita ingin jelas melihat jalan, supaya lebih jelas melihat jalan di depan, hidupkan lampu yang depan, matikan lampu di dalam mobil. Kalau kita mematikan lampu di dalam mobil, pasti lampu yang di depan akan nampak, akan lebih jelas. Tapi kalau kita misalnya lampu yang di dalam mobil dihidupkan, kemudian lampu ke depan dihidupkan, itu kurang jelas melihat ke depan. Nah begitu juga orang yang sudah al-arif billah, sudah mengenal Allah, dia sudah mematikan dirinya, menganggap dirinya tidak ada, yang ia pandang hanya Allah semata. Sehingga sangat nampak, sangat jelas menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan menyaksikan af'alnya, menyaksikan sifatnya, dan juga menyaksikan zatnya. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi, Allah tidak akan nampak dipandang dengan mata yang dohir ini, tapi Allah akan bisa disaksikan dengan mata yang batin yang disebut basirah. Makanya Allah dalam Asmaul Husna punya nama Al-Dhahir Al-Batin. Artinya Al-Dhahir maha nampak, artinya Al-Batin maha tersembunyi. Kan kalau kita diartikan bingung. Al-Batin tersembunyi, Al-Dhahir maha nampak. Ternyata yang dimaksud Al-Dhahir, Allah ini sangat nampak bagi basirah, yaitu mata batin. Disebut Al-Batin, Allah tersembunyi dengan mata yang ini. Jadi kalau kita mau mencari Allah dengan mata yang ini, kagak bakalan bisa. Kalau kita ingin menyaksikan Allah dengan mata yang ini, kagak bakalan bisa. Tapi kalau kita ingin menyaksikan Allah dengan basirah, dengan mata batin, itu mampu. Contoh tadi, ketika bapak melihat perbuatan istrinya, apa yang dibuat istrinya, bapak ingat kepada istrinya. Contoh tadi, ibu suaminya sudah meninggal, tapi di rumah ada motor kesukaannya. Ibu peluk motor itu, tapi hati ibu ingatnya ke suami, bukan ke motor. Nah inilah tanda orang yang hatinya sudah bisa melihat atau menyaksikan kedekatan Allah kepada dirinya. Sehingga apapun yang terjadi, yang ia saksikan bukan kejadiannya itu, tapi yang ia saksikan yang menciptakan kejadiannya itu. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini masdudatul basirah, apalagi a'udzubillah sampai mautul basirah, hati kita tertutup, hati kita sampai mati, jangan sampai cahayanya. Jadi kuncinya perbanyak mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita akan semakin bercahaya. Ingat tadi, hati itu bagaikan tanah yang subur. Artinya kalau hati tidak ditanami zikir, maka hati ini akan tumbuh tanaman-tanaman liar. Jadi kalau hati tidak ditanami mengingat Allah, maka hati ini akan tumbuh ingat kepada yang lain atau selain Allah. Kalau dibalikkan lagi, kenapa hati kita sering dengki? Kenapa hati kita ini sering gelisah? Kenapa hati kita ini sering gundah? Kenapa hati kita ini sering susah? Itu tumbuh susah, itu tumbuh gundah, itu tumbuh gelisah. Kenapa itu semua tumbuh? Jawabannya karena kita tidak menanam zikir. Itu aja kuncinya. Sekali lagi ibu bapak, kenapa hati kita ini tumbuh
tumbuh gundah? Kenapa hati kita ini tumbuh gelisah? Kenapa hati kita ini tumbuh kecewa? Kenapa hati kita ini tumbuh marah? Kenapa hati kita ini tumbuh benci? Salah kita karena kita tidak menanam zikir di hati kita. Ya, renungkan ini. Luar biasa nasihat Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah kepada kita nih. Sama Pak, kenapa tanah kita tadi ini tumbuh rumput liar? Kenapa tanah kita ini tumbuh rumput-rumputan yang kita tidak butuhkan? Kenapa kebun kita ini tumbuh rumput yang menyebalkan bagi kita? Ya jawabannya karena kita tidak menanam sesuatu yang kita tanam kemudian kita merawatnya. Itu salah kita. Karena hati ini tadi bagaikan tanah yang subur, kalau tidak ditanami zikir maka akan tumbuh ingatan-ingatan selain Allah. Kuncinya sekarang, mari kita mulai belajar menanam di hati kita ini berzikir, yaitu mengingat Allah. Zikrullah, baik zikir mengingat perbuatan-perbuatan Allah terhadap diri kita. Zikir mengingat sifat-sifat Allah. Zikir dengan menyaksikan kekuasaan-kekuasaan Allah yang disebut tafakkur. Wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan bagi kita itu yang sia-sia. Semua berguna menurut Allah. Nah, kalau kita sudah bisa menanam zikir di hati kita, maka gelisah akan hilang karena zikir yang dirawat. Ibarat tadi tanah, kalau kita menanam suatu tanaman, maka rumput liar itu akan kita rawat, rumput liar akan kita buang. Niscaya hati kita ini akan kuat, kokoh cahayanya di dalam hati. Kalau cahaya dalam hati sudah kokoh, basiroh dalam hati sudah kokoh, maka akan timbul paruha bisama, akan timbul kita bisa menyaksikan kedekatan diri kita dengan Allah. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kenapa ini diulang-ulang hikmah ini sekali lagi? Kalau kita tidak menanam zikir di hati kita, maka yang akan tumbuh gelisah, susah, ngeluh hati kita ini. Kenapa banyak ngeluh? Jawabannya karena kita tidak menanam zikir, akhirnya tumbuh ngeluh. Yuk perbanyak zikir supaya hidup kita tidak banyak mengeluh. Yuk perbanyak zikir supaya hati kita tidak banyak gelisah. Yuk perbanyak zikir supaya hati kita tidak tumbuh kecewa. Sama tadi saya analogikan, walaupun kita menanam padi, kadang-kadang rumput ikut tumbuh. Walaupun kita menanam zikir, kadang-kadang kecewa ikut tumbuh. Begitu logikanya. Tapi kalau kita menanam kecewa dalam hati, sumpah demi Allah, padi gak bakalan tumbuh. Kalau kita menanam kecewa dalam hati, zikir tidak akan tumbuh. Kalau kita menanam susah, payah dalam hati, gelisah, zikir tidak akan tumbuh. Maka yang harus kita pertama tanam zikir dulu. Walaupun kita menanam zikir, kadang-kadang kecewa ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam zikir, dirawat zikir itu dalam hati kita, dirawat mengingat Allah itu dalam hati kita, maka insya Allah pelan-pelan kecewa akan hilang, gelisah akan hilang, payah akan hilang, ngeluh akan hilang. Semua akan hilang di hati kita kalau kita menanam zikir penuh dengan merawatnya. Jadi kesimpulannya, kenapa saat ini kita banyak susah? Kenapa saat ini banyak gundah? Kenapa kita sering kecewa? Kenapa kita sering benci? Kenapa kita sering dengki? Kenapa sering emosi? Jawabannya karena kita tidak menanam zikir di hati kita. Itu aja kuncinya. Karena kita tidak menanam zikir di hati kita, akhirnya timbul kecewa dan mengeluh. Ingat, kalau sudah kecewa dan mengeluh, itu keinginan setan terhadap kita. Setan itu senang melihat manusia yang mengeluh tuh. Kenapa? Karena orang yang mengeluh itu mudah dipengaruhi. Orang yang mengeluh itu mudah dipengaruhi. Mengeluh begini. Ditawari sesuatu yang haram langsung diembatnya. Itulah mudahnya orang yang mengeluh. Dari mana sumbernya mengeluh? Sekali lagi, sumbernya hati kita mengeluh.
karena kita tidak menanam zikir di hati kita. Yuk perbanyak menanam zikir, perbanyak mengingat Allah. Kalau kita banyak menanam zikir, banyak mengingat Allah, akan timbul cahaya di dalam hati kita. Dan cahaya itu disebut basiroh. Kalau basiroh kita sudah ada dalam hati kita, buahnya yushiduka qurbahu minka. Engkau akan bisa menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Kita akan bisa menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Saat ini Allah sedang menapaskan kita. Saat ini Allah sedang menggerakkan kita. Saat ini Allah sedang memperdengarkan telinga kita. Disaksikan oleh basiroh kita. Disaksikan oleh mata batin kita. Tapi kalau orang yang tidak ada basiroh dalam hatinya, tidak sadar dirinya ngomong itu, bahwasannya itu perbuatan Allah. Orang yang basirohnya mati itu tidak sadar atau tertutup tadi, tidak sadar bahwasannya dia bisa bekerja itu perbuatan Allah. Nah, kenapa dia tidak sadar itu perbuatan Allah? Sebab hatinya dikuasai, ditumbuhi dengan tumbuhan liar tadi. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Dan keuntungan bagi orang yang selalu berzikir mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi lembut. Dan celakalah orang yang jauh daripada zikir kepada Allah. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celakalah bagi orang yang hatinya keras atau hatinya penuh kekerasan, yang jauh daripada mengingat Allah. Kalau dibalik, tanda kita akan celaka itu, tanda hati kita keras itu, kalau kita jarang mengingat Allah, kalau kita tidak pernah menanam zikrullah dalam hati kita. Apalagi yang kita inginkan, coba. Umur kita sudah beranjak tua. Mungkin sudah ada yang masuk 40, ada yang masuk 50, ada yang 60 sampai mau masuk 70. Tapi kenapa hati kita masih kekanak-kanakan, belum dewasa? Ketahuilah ibu bapak yang dimuliakan Allah, hati ini kadang-kadang tidak mengikuti umur kita. Banyak orang yang umurnya sudah 70 tahun, tapi pelajaran dzikrullahnya masih belajar di TK. Kagak pernah mau mengenal Allah. Hanya orang yang umurnya sudah di atas 60 tahun, tapi pelajaran zikrullahnya masih anak SD. Zikrullahnya tidak mengikuti usianya, tidak pantas lagi dengan usianya. Maka kita yang belajar tasawuf, yang belajar akhlak hati, perbanyak mengingat Allah sesuai minimal umur kita. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, tidak boleh kurang daripada sehari semalam itu berzikir kepada Allah dengan membaca la ilaha illallah, minimal tidak boleh kurang setengah jam. Dipakai berzikir kepada Allah, dipakai membaca Al-Quran. Sisakan waktu untuk mengingat Allah, sisakan waktu untuk berzikir kepada Allah. Jangan waktu ini habis hanya untuk memikirkan kecewa. Jangan sampai hati kita ini habis hanya untuk memikirkan gelisah. Jangan sampai hati kita ini habis hanya untuk memikirkan ketidakpuasan hidup. Tapi sisakan waktu, ambil waktu. Jangan memikirkan hidup ini tidak puas. Jangan memikirkan kekecewaan. Jangan memikirkan kesedihan. Jangan memikirkan kerugian. Satu waktu fokus dipakai untuk mengingat Allah yang disebut zikrullah. Orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia ini akan bisa menyaksikan qurbahu minka, akan bisa menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah ini menyaksikan apa yang kita kerjakan. Wa bidzalika raqqaballahu ta'ala wa ta'addaba bihi zahiran wa batinan. Orang yang menanam zikir di dalam hatinya, menyaksikan bahwasannya Allah sedang menyaksikan dirinya, maka hatinya
dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah, dan dia akan berbuat sopan kepada Allah, beradab kepada Allah, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh beradab zahir dengan Allah Subhanahu wa taala kal mubadarati alam tisalil awamiri wajtinabin nawahi, seperti kita berburu-buru mengerjakan perintah Allah dan berburu-buru lari dari tempat yang dilarang oleh Allah. Ini beradab dengan Allah. Kemudian adab batin, ikhlas. Ikhlas ini adab batin. Ingat kata Imam Ghazali, idza ghadaballahu 'abdan, ketika Allah murka kepada seorang hamba, aqahu salasan wa mana'ahu salasan. Allah berikan hamba ini 3, tapi Allah tidak berikan 3 atau dicegah 3 yang lainnya. Apa di antaranya? Allah memberikan kepada orang ini bisa berbuat amal soleh. Orang ini bisa berbuat amal soleh, tapi kita tidak bisa ikhlas. Itu pertanda Allah murka dengan kita. Sekali lagi, tanda Allah murka kepada kita kalau kita ini bisa ibadah, alhamdulillah, berjamaah bisa, sholat bisa, sedekah bisa, zakat bisa, berkorban bisa, kita bisa. Tapi wa mana'ahul ikhlas, kita dihadang, dicegah oleh Allah daripada keikhlasan. Ini tanda Allah murka dengan kita. Jadi kalau kita ibadah belum bisa ikhlas, ketahuilah itu Allah masih murka dengan kita. Jangan kita menganggap kalau kita sudah ibadah Allah sudah suka dengan kita. Belum tentu. Kita sudah banyak ibadah tapi hati kita tidak bisa ikhlas. Itu pertanda Allah masih murka dengan kita. Perbanyak zikrullah, perbanyak mengingat Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan seperti itu. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, adamul i'tirad, kita tidak adanya mengiktirad kepada Allah. Apa mengiktirad kepada Allah? Begini, kita ini mau pesta hari ini misalnya, tiba-tiba turun hujan. Ya ngampuni Allah nih aku, pas aku pesta hujan pula. I'tirad Allah. Jadi orang yang beradab batin dengan Allah, adamul i'tirad. Kenapa ya Allah hari ini hujan? Malas aku hari ini hujan. Kenapa? Aku ini mau jemur padi lagi kejemur misalnya hujan terus. Ini i'tirad Allah. Gak boleh. Orang yang beradab batin dengan Allah, adzamul i'tirad, tidak ada mengiktirad dengan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang yang di tingkatan kedua wa ammal ladzi ainul basira aunul ilmi ainul yakin yankashifu lahu wujudal haqqi wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati fihim. Dia tidak bisa melihat lagi kekuatan dirinya, dia tidak bisa lagi melihat kemampuan dirinya. Yang ia lihat dan ia saksikan adalah kekuatan Allah dan kemampuan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga Allah Ta'ala berfirman, contoh, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika Rasulullah itu perang dengan para sahabat itu melawan kufar, para Rasulullah menang. Apa Allah Ta'ala katakan kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, wa ma ramaita id ramaita, tidaklah engkau melempar musuhmu, walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar musuhmu tatkala engkau melempar musuhmu itu, tetapi Allah lah yang melempar musuhmu itu. Tidaklah kita ini, mohon maaf, tidaklah kita ini mampu mengerjakan sesuatu tatkala kita mengerjakan sesuatu itu, tetapi hakikatnya Allah yang mengerjakan sesuatu itu. Dia tidak melihat lagi dirinya. Ini orang yang mata hatinya sudah ada di ainul basirah, atau orang yang salik, atau orang yang suluk, sudah menuju dengan Allah. Wahakul basirah, kalau orang yang hatinya sudah ini hakul basirah, ini orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini tidak bisa lagi memandang dirinya, baik keadaan dirinya maupun tidak ada lagi dirinya. Yang ia pandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kesimpulannya hikmah pagi ini, kalau kita ingin menyaksikan kedekatan Allah dengan kita, maka bukalah mata hati kita dengan menanam zikir di hati kita. Orang yang banyak menanam zikir di hati kita, maka kecewa tidak akan tumbuh.
kecewa akan hilang, ngeluh akan hilang, yang lain-lain akan hilang karena kita menanam zikir dan merawat zikir di hati kita. Dan dengan zikir itu akan timbul cahaya basirah. Dan cahaya basirah ini akan menjadi penerang sehingga kita bisa menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Itulah hikmah pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan kelebihan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tanya dikit, apakah zikir itu hanya la ilaha illallah itu aja atau apakah kalimat yang lain? Kalimat zikir itu banyak, cuman yang kita pahami afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu kalimat la ilaha illallah. Banyak Pak hadis-hadis yang berkaitan keutamaan la ilaha illallah. Di antaranya la ilaha illallah usul muslim hina fi sakaratil maut. La ilaha illallah ini adalah apa? Akan menjadi teman orang yang mukmin ketika sakaratul maut. Di antaranya lagi magor surjannah, apa tanaman sorga? Tanaman sorga di antaranya la ilaha illallah. Wa ma miftahul jannah, apa kunci sorga? Kunci sorga itu la ilaha illallah. Jadi memang zikir itu banyak dan boleh mengamalkan zikir yang mana saja. Tapi ingat, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bukan berarti karena la ilaha paling utama yang lain harus tinggalkan, bukan. Yang lain kita kerjakan, tetapi yang paling utama la ilaha illallah. Dan nanti juga ada tingkatan-tingkatan zikir. Jangan hanya mulut mengucapkan la ilaha illallah, hati minimal mengakui tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang yang sudah salih nanti, hati akan mengatakan tidak ada yang ngasih nikmat kecuali Allah, tidak ada yang ngasih keberkahan kecuali Allah, tidak ada yang ngasih hidup kecuali Allah. Itu akan nanti ada tingkatan-tingkatannya berzikir juga.